Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Karel Alam Cahya, penyuluh kehutanan pemula pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini, izinkan saya memaparkan terkait demonstrasi kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silahkan duduk, Kang. Ya. Oke, Kang Tayadi. Jadi maksud tujuan saya datang ke sini adalah untuk menginformasikan bahwasanya kelompok tani hutan Manglayang itu sudah terregister di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Karena sebagai dasar di Peraturan 89 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan, bahwasanya kelompok tani hutan yang sudah terbentuk itu diwajibkan untuk diregister oleh Dinas Kehutanan dengan dasar usulan dari kelompok tani hutan kepada penyuluh kehutanan, kemudian dilanjutkan ke Dinas Kehutanan sebagai legalitas bahwa si kelompok tani hutan tersebut sudah legal untuk dibina oleh Dinas Kehutanan, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kan, karena kelompok tani hutan ini sudah terbentuk, mungkin nanti kita coba untuk lakukan penilaian awal untuk penilaian kelas kelompok tani hutan, yang dimana itu juga tertuang di Peraturan 89 yang isinya itu kurang lebih ada 3 kelola yang harus dimiliki oleh kelompok tani hutan, yaitu ada kelola usaha, kelola kawasan, dan kelola kelembagaan, seperti itu. Pak, kira-kira untuk yang kelola, yang tiga kelola tadi, ada kelola usaha, kelembagaan, sama satu lagi apa tadi? Kawasan. Kalau kawasan itu seperti apa, Pak? Oke, mungkin nanti lebih jelasnya saya coba menggunakan alat bantu kan, supaya lebih jelas juga kita melihat apa sih itu 3 kelola usaha, kelola kelembagaan, dan kelola kawasan untuk kelompok tani hutan. Jadi mungkin di sini saya coba mensosialisasikan terkait Peraturan 89 tentang pedoman kelompok tani hutan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kelompok tani hutan itu memiliki kegiatan usaha di bidang kehutanan. Nah, untuk kelompok tani hutan Putra Manglayang itu berdomisili di Kampung Garu, Cilengkrang, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Nah, untuk kegiatan kelompok tani hutannya sendiri, Kang, supaya kita memudahkan untuk merencanakan kegiatan apa sih yang bisa dilakukan di kelompok tani hutan itu, apa saja, Kang Cayadi, kegiatan KTH-nya? Berkebun, kita nanam kopi juga, Budidaya kopi ya? budidaya kopi ya, mengolah kopi, mengolah kopi menjadi pengolahan pasca panen. pasca panen ya. Pasca panen berarti mulai dari green bean menjadi bubuk, Dari cherry menjadi green bean. cherry menjadi green bean. Terus ada lagi kan, Berternak juga, ternak apa kan? ternaknya ada sapi, domba, sama kambing. Sapi, domba, Sama kambing. kambing. Ini untuk diambil dagingnya kah atau Susunya, susunya? ada yang susunya, ada yang dagingnya juga. Ada susu daging. Oke. Dua-duanya ada. Susu dan daging. Ada lagi kan? Ada sebagian kelompok kita yang budidaya jamur, Budidaya jamur apa tuh, Kang? jamur tiram. Jamur tiram. Oke. Masih ada? Ada
namanya, horti juga ada juga. Horti. Oke, tanaman horti ya. Ya, Hortikultura apa kan? Cabe, cabai, bawang. bawang. Banyak lagi sebenarnya. Oh, banyak ya. Oke. Nah, Udah. jadi memang mengacu kepada peraturan P89 tentang pengembangan hutan, kelompok tani hutan Putra Mangla ini sebenarnya sudah qualified, sudah bisa dikatakan KTH karena mengelola beberapa kegiatan yang masuk di bidang kehutanan seperti budidaya kopi di bawah tegakan ya, di dalam Pinus. ya, berarti budidaya kopi di bawah tegakan pinus. Budidaya kopi di bawah tegakan pinus, kemudian mengolah kopi juga dari cherry menjadi green bean. Kemudian ada budidaya jamur tiram, yang mana budidaya jamur tiram ini bahan bakunya berasal dari serbuk gergaji, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan KTH kita sudah ketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kegiatan KTH yang nanti bisa kita kembangkan dan direncanakan seperti apa selanjutnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait kelola, tidak kelola tadi kan itu ada Apa aja tuh kalau gitu? kelola usaha, kelola kelembagaan, dan kelola kawasan. Nah, sebenarnya karena kelompok tani hutan Putra Mangla ini baru terbentuk, jadi mungkin kita lebih mendorong di kelola kelembagaannya terlebih dahulu, karena memang mau bagaimanapun kelembagaannya menjadi dasar dan fondasi untuk kelompok tani hutan kayak gitu kan. Nah, di kelola kelembagaan sendiri, di sini kemarin sudah dilakukan musyawarah pembentukan kelompok, sudah dilakukan, sudah bagus, dan juga sudah memilih pengurus kelompok kan ya? Iya, ketua sekretaris bendahara. Sudah memilih pengurus kelompok. Untuk ketuanya Pak Kurnia. ketua Pak Kurnia, sekretaris Cahyadi. Jadi kemudian bendahara Bendaharanya Rizal. kan Rizal. untuk seksi-seksinya ada Ada perkebunan atau yang berhubungan dengan kopi tadi itu ada perkebunan, Chef Gunawan. Chef Gunawan, Terus ada peternakan, Bapak Cece. siapa? Cece. Cece, Pak Cece. Peternakan, terus ada bidang produksi. Bidang produksi ada Kang Riki di sana. Riki. Apa lagi ya? Ada Humas, Asep Hanafiah, Pak Asep. Hanafiah. Sementara itu Kang. Jadi memang pada dasarnya kelompok tani hutan ini sudah bagus dalam menentukan kelompoknya. Yang mana di sini ketua sudah ada, sekretaris sudah ada, bendahara sudah ada, bahkan untuk seksi-seksinya pun sudah ada. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apakah si seksi-seksi ini sudah memiliki tugasnya masing-masing begitu? Nah, untuk tugasnya sendiri kan karena ini yang sejalan dan yang sedang dijalankan, ada perkebunan, ada Pak Ucep tuh di sana. Ya. Di mana Pak Ucep itu dia mempunyai kebun juga dan mengelola kebun juga gitu. Terus ada ada yang peternakan, di mana Pak Cece juga ini dia berternak juga, terus bertani juga. Ya. Jadi kenapa dipilih beliau sebagai peternakan, karena menurut jadi beliau mampu gitu untuk di bidang peternakan ini, dan beliau juga menjalankan di bidang peternakannya. Terus dari produksi itu sudah berjalan, baru berjalan Kang Riki, ada Kang Riki, terus ada Humas juga, ada Pak Asep Hanafiah juga. Jadi memang semuanya sudah
memiliki tugas masing-masing. Iya betul. Kemudian kalau misalkan untuk kan di dalam kelompok tani itu ada beberapa administrasi yang biasanya dimiliki atau wajib dimiliki, seperti yang namanya AD/ART. Biasanya AD/ART ini dimiliki oleh organisasi untuk mengatur ruang lingkup yang ada di kelompok tani hutan. Itu sudah memiliki belum, Kang? Sejauh ini sudah ada, Kang. Sudah ada. Oke, Bang. Sudah ada. Berarti dasar pelaksanaan kegiatan dari teman-teman kelompok tani hutan ini merujuk pada AD/ART yang sudah ada. Oke. Siap. Kemudian untuk ini ada lagi, selain ada ART itu kan biasanya ada beberapa buku yang dimiliki kelompok untuk pencatatan administrasi, seperti buku tamu, buku daftar hadir kegiatan, ya, kemudian buku anggota, daftar anggota, dan banyak sih itu bukunya, 13. Itu kira-kira sudah ada atau belum? Untuk buku tamu sendiri sudah ada, dan itu sudah sudah berjalan setiap kali ada tamu. Terus ada anggota juga ada. Insya Allah untuk bukunya lengkap, kan kita sudah ya? Ada ya. Oke, sudah lengkap. Berarti di sini ada dasarnya untuk kelola kelembagaan milik kelompok tani hutan Putramangun sudah cukup bagus, begitu, karena berdasarkan pengalaman kami ada beberapa kelompok yang kelola usahanya bagus, kelola kawasannya bagus, akan tetapi untuk pengadministrasian kelompok ini sangat jarang diperhatikan. Seperti KTH Putramangun sudah bagus, kan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin dikelola kawasan, kan, di sini. Nah, kira-kira nih dari teman-teman kelompok tani hutan, kira-kira pada tahu nggak si wilayah kelolanya tuh di mana saja gitu? Ada, Kang. Tadi kan ada di budidaya kopi kan ada lahan yang emang kita pergunakan dan kita pakai. Ya. Untuk satu kelompok kita kurang lebih ada, untuk keseluruhan total anggota ada 31 orang. 31 orang. Dan yang konsen di kopi dan yang memiliki lahan perkebunan kopi kurang lebih ada 19 orang. Ya. Dengan totalan lahan 12,7 hektar untuk untuk satu kelompok kita gitu, di satu kelompok tani Putra Manglayang. Terus dan kebanyakannya itu di lahan perhutani atau di kawasan perhutanan lah, dan ada sebagian kecil yang di lahan pribadi, kayak di lahan masyarakat sendiri gitu. Oke. Berarti memang secara tidak langsung kelompok si anggota kelompok sudah memahami terkait kewilayahan kelompok tani hutan gitulah, harapannya seperti itu, Kang, ya? Iya betul, Kang. Kemudian untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seperti penanaman, kemudian penanaman itu kira-kira sering dilakukan nggak? Nah, untuk penanaman sendiri kita ada ada pohon, sebenarnya tuh kita istilahnya tuh pohon naungan atau pohon yang keras. Oke. Itu kita sudah ada juga. Yang pertama kan ada pinus juga. Terus selain itu ada kayu kayak abesia, terus jati. Ada beberapa kayu yang bisa menghasilkan, ada alpukat, terus cengkeh kita ada juga. Oh, cengkeh ada juga. Kalenda yang gitu-gitu juga itu ada juga, karena sebagian juga kan bisa untuk pakan, kayak daun jati. Daun jati itu bisa dipergunakan juga untuk ketika musim kemarau tuh dipakai untuk pakan ternak atau kambing biasanya. Daun jatinya dipakai untuk itu. Terus sebanyak juga sih untuk penanaman, sampai saat ini kita masih menanam juga. Untuk kopi pun sama gitu, masih banyak lahan yang kosong yang memang kita sedang tanamin gitu. Untuk penanamannya ini sendiri apakah sudah pernah dipetakan oleh kelompok, maksud saya misalkan ketika melakukan penanaman apakah
didata melakukan penanaman di wilayah ini. Oh, nah selebihnya itu kan si kelompok ini tuh dia sudah bukan kelompok, masing-masing anggota Yeah. itu sudah memiliki lahan garapannya sendiri. Ya, Di mana di setiap lahan garapannya tuh pasti ada beberapa pohon yang wajib ya. Tadi kan ada adanya pinus, terus ada jati dan lain sebagainya gitu. ya. Itu tuh sesuai dengan apa yang mereka garap gitu. Selanjutnya dikelola usaha kan pasti. Kalau Ya. Jadi kelola usaha itu pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani hutan secara khusus yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kehutanan. Tadi kan sudah disampaikan ada 5: budidaya kopi, mengolah kopi, ternak, budidaya jamur, dan hortikultura ya. Nah, di sini pada dasarnya sudah mencakup semua untuk kegiatan kelola usaha. Cuman di kelola usahanya ada beberapa yang perlu dipahami oleh kelompok tani hutan gitu kan. Kayak misalkan KTH Putra Mangan ini apakah sudah memiliki rencana usaha untuk jangka pendek, menengah, atau panjang, sudah ada belum? Nah, untuk itu sendiri kan karena ini si kopinya udah menghasilkan juga, udah ada hasil panennya, dimana kenapa ini ada horti, kenapa ini ada ternak, kenapa ada kopi gitu? Karena kalau misalkan budaya atau habitnya dari petani di sini gitu, atau anggota kelompok kita, kalau misalkan dia bertani pasti berternak. Ya. Kenapa berternak? Karena untuk yang saya lihat tuh untuk meminimalisir kayak penggunaan kos pupuk, dan ada manfaat peternakan juga untuk kebun kopi kita, di mana pupuk yang dihasilkan dari kandang ini kita manfaatkan untuk ke kebun, dan yang dari kebun rumputnya kita ambil untuk ternaknya gitu, dan bisa diambil juga susunya gitu. Kalau misalkan fokus pada satu komoditi, contoh kopi ini cuma 1 tahun tuh ya 3 kali panen dalam waktu yang yang sudah ditentukan ya, bukan ditentukan, sudah pasti lah gitu, 1 tahun 1 kali atau 3 kali panen. Dimana kan petani ini butuh menghidupi kesehariannya ya, dari mana, dari ternak, terus dari horti tadi juga gitu, terus ada dari jamur yang kesehariannya kayak gitu-gitu Kang. Cuman itu ada yang tani saja, terus ada yang ternaknya aja, terus ada yang tani ternak juga, ada sebagian anggota yang emang hanya memiliki ternaknya gitu kayak gitu Kang. Tapi untuk dokumen rencana usahanya sendiri belum. Nah itu belum ada. Belum ada. Karena lebih ke praktisi gitu, praktek langsung ya. Iya. Kalau secara tertulis mungkin masih belum ada, tapi secara praktek dijalankannya sudah berjalan. Oke. Jadi ini bisa jadi dasar buat saya untuk itu pendampingan di pertemuan selanjutnya gitu kan. Kemudian kalau ini penggalian informasi, akses dari teknologi atau media-media internet saat ini suka dilakukan oleh kelompok nggak sih? Misalkan melakukan pengecekan harga pasar, kemudian penjualan melalui media online itu suka dilakukan. Ini ada sebagian, karena kan untuk si digitalisasi ini masih dikatakan ada beberapa petani kita yang sudah mulai terhadap itu, dan ada beberapa juga yang belum istilahnya gaptek ya. Ya. Ada beberapa petani yang sudah ke arah sana, dan di kelompok kita tuh kita kolaborasi antara yang generasi kolonial sama milenial. Kenapa kolaborasi? Karena tadi untuk kemajuan zaman sekarang dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, kita diharapkan bisa memaksimalkan digitalisasinya gitu, dengan adanya media sosial dan sebagainya, ya diharapkan untuk nge-branding sebuah potensi yang ada lingkungan kita bisa lebih jauh lagi gitu. Dengan kalau menurut kita sendiri, dia adanya media atau digitalisasi ini tuh lebih mudah gitu untuk menemukan akses pasar, jejaring pasar, atau mengecek harga yang ada gitu, kayak gitu kan. Updatean harga lah kayak gitu. Ya, berarti secara tidak langsung memang Sebagian sudah, sebagian dan juga belum. Kalau yang kolonial, faktor usia juga gitu. Iya. Oke, penting di dalam sebuah kelompok itu ada yang muda-muda, ada juga yang usia kolonial. kolonial. Karena memang
usia muda ini diuntungkan dari segi ya tadi digitalisasinya, sedangkan usia lanjut tadi memang diuntungkan dari pengalaman. Jadi mungkin kalau dikolaborasikan bisa mendapat sebuah apa ya Inovasi baru ya. baru seperti itu. Iya. Mungkin itu kan dari 3 kelola usaha tadi, intinya kelola usaha itu yang berkaitan dengan kelola usaha yang dijalankan oleh kelompok, kemudian kelembagaan ini terkait dengan kelembagaan kelompok tani hutan mulai dari administrasi kelompok dan lain sebagainya, dan juga kelola kawasan ini terkait dengan pengenalan anggota terhadap lingkungan kerjanya seperti itu. Di kelompok tani hutan sendiri di peraturan 89 itu ada kelas-kelasnya kan? Oh, apa aja tuh? Ada kelas apa aja? Yang sini ya. Kelas KTH. Jadi sini ada 3 kelas KTH. Yang pertama itu pemula, kemudian madya, dan juga utama. Nah, gimana sih cara kita menetapkan kalau si kelompok tani hutan itu pemula, madya, utama? Itu dilakukan penilaian kelas KTH itu menggunakan instrumen dari P5 peraturan Badan BP2SDM seperti itu. Nah, mungkin nanti setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan coba melakukan penilaian kelas dasar nih di kelompok tani hutan Mangang. Apakah kelompok tani hutan Mangang itu masih dikategorikan pemula atau sudah madya kayak gitu. Mungkin bisa saja ketika kelompok tani hutan itu terbentuk langsung madya karena sudah menjalankan kegiatan-kegiatan yang istilahnya sudah bagus dari 3 kelola yang tadi saya sampaikan seperti itu. Dan mungkin itu kan dari penyampaian itu terkait kelola usaha, kelembagaan, dan kawasan, dan seputar dari peraturan 89 tentang pedoman kelompok tani hutan seperti itu. Maka dari itu kenapa tadi saya mencoba menjabarkan melalui simulasi ini, karena biar kita bisa melihat nih kekurangan dari kelompok taninya itu apa. Nah, nanti setelah itu sebagai bahan dasar kita untuk melaksanakan pendampingan di selanjutnya. Jadi bahan-bahannya sudah ada nih dari sini kayak gitu. Yang menurut kita apa ya, bisa nanti kan kayak si penyuluhan ini tuh lebih apa ya, lebih terbuka juga untuk kelompok kita karena kita masih awam juga terkait kelembagaan, dimana kan ada peran dan fungsi gitu ya. Ketua tuh fungsinya nanti tuh job desk-nya apa aja, terus apa namanya sekretaris bendahara, bahkan bidang-bidangnya gitu, biar sesuai, teratur dan terukur gitu, dan bisa terarah juga gitu. Nantinya si kelompok tani ini tuh bisa apa ya, bisa kelihatan lah gitu dengan data potensi yang ada, dengan ya diharapkan tuh bisa memaksimalkan potensi yang ada ini gitu. Ya, Bisa nanti bisa saja memang itu bagian tugas kami sebagai penangguh pesanan untuk mendampingi teman-teman petani begitu kan. Nah, kenapa saat ini saya hanya ingin bertemu dengan pengurus saja, karena pengurus itu ibaratkan pimpinan dari teman-teman petani begitu kan. Oke, setelah kita ngobrol terkait masalah ini, kita baru melangkah ke pertemuan kelompok yang benar-benar sama dengan anggota-anggotanya. Nah, nanti kita coba petakan seperti itu, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan di kelembagaan ini, karena memang kelembagaan yang menurut Kang Cahyadi itu kurang ya di dalam kelompok. Dan bisa sampaikan juga ke teman-teman petani, apa sih sebenarnya kelembagaan KTH itu? Apakah cuman wadah kelompok, ya asal ada kelompok aja itu, atau seperti apa gitu? Mungkin nanti kita juga jelaskan di pertemuan kelompok. Mungkin nanti bisa dijadwalkan saja Kang seperti itu kapan, nanti saya coba bikin bahannya juga yang mau disampaikan ke teman-teman kelompok, supaya nanti teman-teman petani itu bisa lebih memahami terkait kelompok tani hutan ini seperti apa, yang pastinya sesuai dengan dalam peraturan P89 itu begitu. Berarti kalau misalkan menurut dari pelaturan yang tadi dijelaskan P89 itu untuk potensialnya kita udah ada nih potensinya, tapi masih ada kayak apa ya, kalau misalkannya dilihat di petani itu kayak ya pencatatannya masih kurang gitu, makanya harus harus ditekankan lagi, bukan ditekankan sih, lebih disosialisasikan gitu, bahwasanya
penyertaan itu sangat penting gitu untuk keberlanjutan sebagai kelompok maupun anggota gitu Kang. Dimana kan di setiap anggota tuh memiliki potensi yang berbeda-beda dan tapi kalau misalkan dengan data-data yang ada bisa lebih terdata, itu lebih menurut saya lebih ini lagi gitu. Sama ini kan kemarin saya dapat informasi dari pihak ketiga gitu kan, pesantren itu mereka mengelola lahan seluas kurang lebih 9 hektar. Nah itu ingin dikerjasamakan dengan kelompok tani untuk dikelola lahannya begitu. Mungkin di sana juga nanti ada semacam kedai yang bisa digunakan oleh kelompok tani untuk melakukan penjualan produknya di situ. Kira-kira gimana menurut Kang Cahyadi? Oke, yang pertama menjadi sebuah peluang juga untuk kita bersinergi gitu, karena sejauh ini baru kali ini gitu yang ada yang menawarkan untuk mengelola gitu. Kita sebagai kelompok tani bisa mengelola hal tersebut gitu. Ya ada apa aja kan di sana kan yang bisa dikelola atau disinergikan dengan kelompok gitu. Jadi dari hasil yang tadi saya dapat dari tadi kita ngobrol-ngobrol, memang hampir semua itu bisa masuk kan, hampir semua bisa masuk. Ya kan untuk kedainya sendiri karena kelompok tani ini mengelola pasca panen juga, nah mungkin nanti bisa melakukan penjualan kopi di sana juga kan kayak gitu. Nah untuk hortikulturanya sendiri mungkin nanti bisa juga dikelola di sana dengan sistem agroforestry atau tumpang sari. Jadi ini alhamdulillah lengkap Kang, insya Allah ini bisa menjadi bahan juga buat acuan kelompok kita untuk lebih berkembang lagi dan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada dengan sumber daya alam yang ada. Yang pengennya adalah bagaimana untuk meningkatkan kapasitas kesadaran di sumber daya manusianya gitu. Harapannya kedepannya jangan kapok-kapok gitu untuk memberikan penyuluhan terhadap kelompok kita supaya kita juga lebih terbuka juga dan lebih sadar juga bahwasanya kita nggak usah kalau ya dia sebagai anak muda gitu kan biasanya pengennya tuh ke kota gitu nyari kerja dan sebagainya, tapi dengan melihat adanya potensi yang terdata gitu ya seperti ini terus terlihat, kita lebih baik memaksimalkan potensi yang ada di desa aja gitu. Betul sekali. Memang tadi yang saya bilang tugas kami dari penyuluh kehutanan untuk melakukan pendampingan ke teman-teman kelompok gitu. Nah mungkin untuk hari ini informasi itu saja kan mungkin yang bisa kita sampaikan gitu. Dan juga ada kunjungan ke kelompok yang lain lagi. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya coba rancang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh kelompok Tani Hutan Putra Manguyan gitu kan. Oke, siap, terima kasih banyak ya Pak. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Di lapangan ya? Ya, di lapangan. Alhamdulillah. Jadi Pak Edi, kebetulan saya sudah melakukan pembentukan kelompok tani hutan di Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang. Oh iya, yang Ya. Putra Manglayang itu? Ya, betul, KTA Putra Manglayang. Kebetulan kemarin juga sudah dilakukan pengusulan untuk nomor register di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kemarin sudah keluar Pak, dan juga alhamdulillahnya sudah masuk ke dalam sistem di Kementerian Kehutanan. Oh ya, Simuluh ya. Ya. Mungkin mohon arahannya Pak terkait kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di kelompok tani tersebut. Ya, sesuai keberadaan kelompok berada di di wilayah KBU ya, Bandung Utara, berarti kita di samping mengejar nilai ekonomi juga, kita juga mengejar nilai tutupan lahan. Karena seperti diketahui bahwa KBU itu merupakan wilayah yang sama-sama banyak yang menyoroti terhadap kondisi lahan saat ini gitu, karena emang itu kan lahan budidaya, tapi walaupun lahan budidaya pertanian, kita juga bisa menerapkan pola-pola apa atau inovasi apa yang akan kita rekomendasikan untuk di wilayah tersebut, terutama untuk penanganan lahan kritisnya ya. Siap, berarti memang kan kita juga ada program Pak ya, yang gerakan tanam pelihara pohon yang iya, betul. Edaran Gubernur nomor 522. Iya. Dan juga berdasarkan P89 tentang perubahan kelompok tani hutan, salah satunya kan kegiatannya itu ada yang namanya penanaman dan rehabilitasi lahan seperti itu. Nah mungkin
bisa kita kaitkan terkait kegiatan kaca putra mengatakan. Tetapi Pak, mohon izin, di sini ada salah satu permasalahan di lapangan seperti itu yang berpotensi bertentangan dengan kegiatan program yang kita laksanakan. Kenapa demikian? Karena memang di wilayah 10 Korwil 10 itu memang kebanyakan petani menggunakan lahannya itu untuk lahan pertanian terbuka, lahan terbuka. Jadi ketika kita melakukan pemberian bibit atau semacamnya, jadi masyarakat itu mungkin memang ada yang menerima, ada juga yang tidak. Nah itu mungkin nanti mohon izin Pak, saya mohon arahannya seperti apa untuk melaksanakan kegiatan pendampingan di lapangan, terutama untuk kegiatan penghijauan seperti itu. Ya, itu betul sekali. Tantangan bagi kita, terutama di wilayah KBU Bandung Utara itu, karena emang itu di situ kawasan budidaya sayuran, di mana sayuran itu kan merupakan lahan yang terbuka ya. Nah, tapi kita juga terus berusaha, jangan berkecil hati. Saya percaya Kang Karel nanti bisa menerapkan pola-pola apa yang sesuai diinginkan oleh masyarakat. Nah, salah satunya kita akan rencanakan pola jersey. Yaitu jersey itu singkatan, jadi ngajar di sisi. Jadi walaupun itu lahan budaya pertanian, tapi kita selipkan tanaman-tanaman keras, tapi terutama tanaman produktif. Nah, Produktif ya. biasanya itu kan buah-buahan ya. Kita terus juga upayakan. Nah, kita bisa kolaborasi dengan dinas lain. Dalam hal ini mungkin yang erat kaitannya dengan kita yaitu dinas pertanian. Nah, dinas pertanian mungkin dia di bidang pertaniannya, apakah di bidang misalkan pembuatan terasingnya. Nah, kita bantu di bidang pembibitannya gitu. Nah, mumpung ini lagi musim hujan juga kan, mereka masih mau bercocok tanam dan mau menanam tanaman produktif, ya kita support pada mereka. Terima kasih Pak sebelumnya atas arahannya begitu kan untuk kami petugas di lapangan seperti itu. Memang mungkin pola jersey ini salah satu pola yang cocok begitu Pak untuk dilakukan di pertanian lahan terbuka, selain tidak mengganggu tanaman sayurannya, dan itu mungkin sebagai salah satu upaya untuk menjaga konservasi tanahnya. Betul, salah itu. Nah mungkin mohon izin Pak, selain nanti kita kolaborasi dengan pertanian, mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan pihak setempat seperti kecamatan dan desa selaku pemangku wilayah. Betul. Supaya memang pihak desa. Ya itu kalau masalah kewilayahan kita harus itu. Dan kita bekerja dengan pihak kewilayahan, dan biasanya mungkin dari pihak kewilayahan baik desa maupun kecamatan, dia juga dapat memberikan dorongan juga ya kepada para petani yang ada di wilayah kita gitu Pak. Baik Pak, terima kasih arahannya. Mungkin itu yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Siap. Dan untuk tindak lanjutnya akan segera saya laksanakan Pak, seperti itu untuk koordinasi dan pendekatan kepada kelompok tani. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Sukses ya. Siap. Kita sama-sama bergerak di lapangan. Mana Rel? Ya begitu aja Bang di wilayah. Di sana ini kelompok tani udah. Alhamdulillah di Kecamatan Cimanyak itu ada beberapa kelompok tani dan juga memang kemarin kita baru membentuk satu kelompok tani. Oh, baru dibentuk. Dan itu alhamdulillah sudah terregister juga oleh Dinas Kehutanan. Oh, udah langsung diregister. Jadi baru dibentuk terus langsung diregister. Langsung diregister itu. Terus gimana dari kelompoknya ada nggak ngasih kasih apa gitu, masa nggak ada? Nggak, jadi memang berdasarkan peraturan 89 Pedoman Kelompok Tani Hutan kan memang kita selaku penyuluh kehutanan sebagai fasilitator begitu kan, sebagai fasilitator terhadap kelompok tani yang mengajukan legalitas kelompoknya di Dinas Kehutanan. Jadi memang kalau berdasarkan regulasi tidak ada dan jangan sampai kita menerima juga begitu Mbak. Jadi kalau misalkan nanti Bang Hendra ini punten-punten ya kalau misalkan nanti dikasih oleh kelompok mungkin jangan sampai diterima. Kalau bingkisan juga nggak boleh? Tidak, itu kan masuknya juga salah satu gratifikasi gitu kan. Siap. Jadi memang kita murni untuk masyarakat sebagai ASN juga kan, layan masyarakat. Jadi memang kita berjalan sesuai dengan peraturannya. Ada seperti itu. Oh, berarti di P89 ya? Betul, di P89 itu sudah tertulis semua dari progres pertama sampai dengan terbitnya tukang register ya. Siap. Oh, oke gitu Rel. Nanti kalau misalnya ada kegiatan yang sama ya ikut peraturan itulah, berarti tidak boleh ada gratifikasi lah ya. Betul. Tidak boleh ada gratifikasi atau pemberian dari masyarakat berupa apapun berarti ya ke kita petugas. Oke lah ya, kita makan dulu. Oke, saya